Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Tuhan Allah kita, itulah yang melampaui segala akal dan pikiranmu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang menjadi firman Tuhan di dalam minggu kita pada minggu hari ini, terambil dari Lukas, pasal yang ke-17, ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikian firman Tuhan. Salam, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Suatu peristiwa di mana Yesus melakukan suatu mujizat, menyembuhkan 10 orang yang sedang menderita penyakit kusta. Bapak Ibu, jikalau dikatakan penyakit kusta, ini merupakan suatu penyakit yang sangat mengerikan, dan biasanya di dalam tradisi Keyahudian, orang yang mengalami sakit penyakit kusta, dia akan diasingkan dari keluarganya, diasingkan dari kehidupan masyarakat. Dia akan ditempatkan di suatu tempat yang jauh dari kerumunan, yang jauh daripada masyarakat ataupun keluarganya. Dan di sini dapat kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika Yesus hendak dalam perjalanan ke Yerusalem, dia melewati suatu desa. Dan di desa tersebut dia melihat ada 10 orang kusta, dan 10 orang kusta tersebut berseru, memanggil Tuhan Yesus, dan bahkan di sini dapat kita lihat mereka menyebut sebagai guru. Dari sini kita lihat, Bapak Ibu, kita dapat melihat bahwa sebenarnya mereka, apakah mereka itu sebelumnya sudah mengenal Yesus? Apakah mereka hanya mendengar siapa Yesus, apa yang dapat Yesus lakukan, sehingga mereka berteriak dengan menyebut nama, "Guru, kasihanilah kami." Dari perkataan ini, kita dapat melihat bahwa mereka sudah pernah mendengar tentang Yesus, bahwa Yesus dapat menyembuhkan. Dan ketika teriakan tersebut kepada Yesus, ketika mereka memanggil Yesus, Yesus dengan penuh kasih menjawab panggilan tersebut, menjawab teriakan tersebut. Lalu ke-10 orang yang menderita penyakit kusta tersebut ditahirkan oleh Yesus. Dari sini dapat kita lihat Bapak Ibu, ketika mereka tahir, berarti mereka dapat kembali berkumpul kembali bersama dengan keluarganya, dapat kembali hidup seperti biasa bersama dengan orang lain ataupun dengan masyarakat yang lain.
Dan di sini Yesus mengatakan, tunjukkanlah dirimu kepada para imam. Perlihatkanlah dirimu kepada para imam. Hanya dengan satu kata, Yesus dapat menyembuhkan. Hanya dengan satu kata, pergilah, perlihatkanlah. Di sini dapat kita lihat Bapak Ibu, berarti hanya dengan satu kata, Yesus dapat melakukan yang terbaik bagi manusia. Hanya dengan satu kata, berfirman oleh Tuhan, maka itu akan jadi. Oleh karena firman, dunia diciptakan, dan oleh karena firman, seorang yang mengidap penyakit kusta, bahkan 10 orang yang menderita penyakit kusta dapat disembuhkan. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dari 10 orang yang telah disembuhkan oleh Yesus, ternyata hanya satu orang yang datang mengucap syukur, hanya satu orang yang datang menyampaikan rasa syukurnya, rasa terima kasihnya kepada Tuhan Yesus karena kesembuhan yang telah dia alami. Kemana 9 lagi? Kita tidak tahu. Apakah memang benar seperti yang dikatakan Yesus, mereka pergi memperlihatkan dirinya kepada imam, atau langsung kembali kepada keluarganya? Tetapi di sini dapat kita lihat, hanya satu orang yang 9 lagi tidak ada datang menjumpai Tuhan, tidak ada datang memuliakan Tuhan, tidak ada datang mengucapkan terima kasih kepada Yesus Kristus karena kesembuhan yang telah dia peroleh. Hanya satu orang. Dan orang itu pun dapat dikatakan atau disebutkan di sini adalah orang Samaria. Siapakah orang Samaria ini? Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam kehidupan orang Yahudi, orang Samaria itu bagaikan musuh di dalam kehidupan mereka, sehingga tidak dapat dipertemukan orang Yahudi dengan orang Samaria. Padahal Bapak Ibu, jikalau kita lihat dari silsilah siapakah orang Samaria tersebut, mereka sebenarnya orang Yahudi juga, tetapi di mana mereka telah kawin campur dengan orang yang bukan Yahudi atau dengan bangsa lain, sehingga mereka diasingkan dan disebut sebagai orang Samaria, dan tidak pernah ada kedamaian ataupun pertemuan di antara orang Yahudi dan orang Samaria. Dan orang Yahudi juga menganggap bahwa dirinya adalah yang paling benar, sehingga orang Samaria dianggap sebagai orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi di sini dapat kita lihat Bapak Ibu, orang yang mereka anggap tidak percaya, itulah yang datang berterima kasih kepada Yesus karena kesembuhan yang telah dia terima. Yang 9 lagi kemana? Pergi entah kemana. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika orang Samaria tersebut mengucap syukur dan tersungkur di hadapan Yesus Kristus, berterima kasih kepada Yesus Kristus karena kesembuhan yang telah dia peroleh, apa kata Yesus? Yesus mengatakan, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Di sini dapat kita lihat Bapak Ibu, bahwa Yesus tidak hanya memberikan kesembuhan kepadanya, tetapi Yesus juga memberikan keselamatan kepada orang Samaria tersebut. Sungguh luar biasa Bapak Ibu. Dia tidak hanya beroleh kesembuhan dari sakit penyakitnya, tetapi dia juga beroleh keselamatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa yang dapat kita lihat dari firman Tuhan kita pada minggu hari ini? Yang pertama, Bapak Ibu, dapat kita lihat bahwa dari ke-10 orang kusta tersebut, teriakannya yang sungguh luar biasa, mengatakan, Yesus Guru kasihanilah kami. Ya.
Banyak orang pada saat hari ini, atau mungkin ada di antara kita, yang hanya berteriak memohon pertolongan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Ya kan? Sama seperti 10 orang kusta tersebut. Dan orang yang berteriak, orang yang memohon tersebut, berharap belas kasihan Tuhan, berharap Tuhan memberikan apa yang dia inginkan, apa yang dia teriakkan, supaya kiranya Yesus memberikan belas kasihan kepada dia. Tetapi yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika apa yang kamu inginkan, apa yang kamu teriakkan, apa yang kamu doakan telah dikabulkan atau telah diberikan oleh Yesus Kristus di dalam kehidupanmu, apakah engkau mengucap syukur? Apakah engkau berterima kasih atas itu semua? Dari sini kita belajar, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Mari kita tetap menyatakan ungkapan terima kasih kita, menyatakan rasa syukur kita ketika apa yang telah kita teriakkan, apa yang telah kita doakan kepada Tuhan diberikan dan dikabulkan oleh Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita memuliakan Dia. Sehingga teriakan kita tersebut, ketika doa-doa kita tersebut dikabulkan atau kita dapatkan, di sana kita mengimani bahwa itu bukan karena kekuatan kita. Itu bukan karena kuatnya kita berteriak. Tetapi itu semua karena anugerah daripada Tuhan. Oleh karena itu hendaknya kita tetap berterima kasih. Kita datang ke hadapan Tuhan, memuliakan nama Tuhan atas apa yang telah kita peroleh di dalam hidup kita. Itu yang pertama Bapak Ibu. Mari kita tetap ingat bahwa bukan karena teriakan kita, tetapi oleh karena belas kasihan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dari sini kita dapat melihat bahwa bagaimana Yesus hanya dengan satu kata, dia dapat menjadikan semuanya. Hanya dengan kata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. 10 orang kusta tersebut langsung menjadi tahir. Berarti Bapak Ibu, ini menimbulkan iman percaya kita. Ketika Yesus telah berkata, ketika Yesus telah berbicara, maka semuanya akan jadi. Dan semuanya akan mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Hanya dengan satu kata, Tuhan dapat memberikan yang terbaik di dalam hidup kita. Hanya dengan satu kata Tuhan menciptakan langit dan bumi. Dan dengan satu kata juga Tuhan dapat menyembuhkan kita dari sakit penyakit kita. Ketika Tuhan sudah berfirman, tidak ada yang dapat menolaknya. Ketika Tuhan mengatakan sembuh, maka orang yang sedang sakit akan dapat sembuh. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus, mari kita tetap berserah hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Hanya Dialah andalan kita. Dan kita imani tetap dalam hati kita. Ketika Tuhan telah berfirman, maka itu akan mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita belajar seperti orang Samaria tersebut, yang dimana dia datang ke hadapan Yesus karena kesembuhan yang telah dia peroleh. Mari kita tetap datang kepada Tuhan. Mungkin kita semua telah banyak menerima berkat-berkat yang daripada Yesus Kristus. Tetapi sudahkah kita datang ke hadapannya, tersungkur, dan mengucapkan terima kasih oleh karena berkat-berkat yang kita terima di dalam kehidupan kita dan di tengah-tengah keluarga kita masing-masing? Jangan kita hanya meminta, tetapi perlu juga kita mengucap syukur
dan tersungkur memuliakan Tuhan di dalam hidup kita. Yang terakhir, Bapak Ibu, kita diajari dari sikap orang Samaria tersebut yang memberikan hidupnya kepada Yesus, yang datang berterima kasih kepada Yesus, sehingga apa yang dia peroleh, yaitu dia tidak hanya beroleh kesembuhan, tetapi juga beroleh keselamatan yang daripada Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada sebuah ilustrasi, yaitu ada seorang bapak yang memanjat pohon kelapa. Setelah dia panjat pohon kelapa ini, dan dia menjatuhkan buah demi buah dari pohon kelapa tersebut. Setelah itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sesampainya di atas, dia tidak tahu lagi bagaimana cara untuk dia dapat turun dari pohon kelapa tersebut. Lalu dia berteriak, "Tuhan, tolong saya. Saya tidak mampu untuk turun dari pohon kelapa ini. Tolong saya, Tuhan. Ketika nanti saya telah berhasil turun dari sini, saya akan mengucap syukur kepadamu." Itu katanya. Lalu Bapak Ibu, dia mencoba untuk turun. Langkah demi langkah, dia dapat lalui, sehingga dia sampai ke bawah ataupun ke tanah dengan selamat. Tapi Bapak Ibu, setelah sampainya dia di bawah, apa yang dia katakan tersebut? Aku akan mengucap syukur. Dia lupa akan itu semua. Karena apa? Dia merasa bahwa itu karena kehebatannya. Dia merasa dia dapat turun dari pohon kelapa tersebut. Itu karena kekuatannya. Dia lupa dengan apa yang dia ungkapkan ketika dia di atas, yang berteriak meminta pertolongan daripada Tuhan. Demikian juga dalam hidup kita ini. Sering kita, ketika kita dalam kesulitan, ketika kita menghadapi sakit penyakit, kita selalu berteriak, kita selalu berdoa, meminta pertolongan Tuhan. Tapi ketika pertolongan tersebut datang, kita sering lupa kepada Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, jangan pernah lupakan Tuhan. Dan tetap imani di dalam hidup kita. Apapun yang kita hadapi, kesembuhan yang kita peroleh, itu bukan karena kekuatan kita, tetapi itu semua hanya oleh karena iman di dalam Yesus, dan hanya karena Yesuslah kita beroleh kesembuhan dan keselamatan di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita nyatakan dalam hidup kita, iman kitalah, iman di dalam Yesus Kristuslah, itulah yang akan memberikan aku keselamatan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang dapat kami dengarkan pada minggu hari ini. Kami belajar dari hamba-Mu orang Samaria yang datang mengucap syukur atas kesembuhan yang dia peroleh, sehingga dia beroleh keselamatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Ingatkan kami selalu Tuhan, untuk kami mengimani bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami, itu semua bukan karena kekuatan kami, tetapi oleh karena iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati.